Pemirsa, masih bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Jadi Al-Mu'izzu itu bermakna kemuliaan di mata kita, tapi juga yang sesungguhnya adalah kemuliaan di mata Allah. Jadi tu'til mulka itu satu sisi saja di dunia, tapi Al-Mu'izzu di sisi Allah itu kita lihat bagaimana sesungguhnya. Bagaimana Gus? Al-Mu'izzu di mata Allah. Al-i'azzaz, kemuliaan itu kalau menurut Allah Subhanahu wa taala itu adalah idza aradallahu i'zaza 'abdih qarabahu min bisatih wa ahhalahu limunajati. Orang di awal tadi saya kan sudah matur bahwa al-mu'iz itu di antara sekian banyak maknanya adalah al-muyassir li ibadihi al-izzah, yang memberi kesempatan, memberi kemudahan kita sebagai hamba untuk mendapatkan kemuliaan. Caranya bagaimana? Kita akan diproses oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kenyamanan, ketenangan, keseriusan mendekat kepadanya. Berarti kalau begitu al-mudhil itu sebaliknya. Kalau kalau bahasanya adalah idza aradallahu idlala abdi, ketika Allah pengen menghinakan seseorang dari sekian banyak hambanya, maka rabatahullahu bisyahawati wa hala bainahu wa baina kurbi. Dia akan dibuat untuk sibuk mengurusi atau memenuhi nafsunya, syahwatnya, kemudian tidak diberi kenyamanan untuk membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu al-mudhillu. Betul. Kira-kira begitu. Jadi al-mudhillu itu wujudnya bisa jadi akhirnya kehidupan kita menjauh dari Allah. Betul. Menjauh Betul. dari Allah sehingga kita tidak mendapatkan rasa nyaman untuk dimudahkan beribadah. Betul. Karena makanya tadi kan saya kasih contoh misalnya al-muti itu tetap menjadi sangat istimewa di sisi Allah walau kana faqiran. Mungkin di tengah-tengah masyarakat dia tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi berapa banyak kita temukan orang yang tidak punya apa-apa, bahkan bukan siapa-siapa, tapi kemanfaatannya, bagaimana masyarakat mengaguminya, bagaimana masyarakat mengenangnya. Dan berapa banyak orang yang di mata kita sangat luar biasa, tapi sebetulnya ya mungkin mohon maaf dari sisi finansial, ekonomi, atau jabatan atau apa. Tapi bisa kita lihat bahwa pandangan orang sebetulnya sudah cukup mewakili untuk penilaian Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang uangnya luar biasa, hartanya melimpah, sangat istimewa, tapi semua tidak menghargai. Jadi al-mu'izzu di mata Allah, al-mu'izzu di mata manusia. Betul. Begitu, Bob. Jadi kita ini sama, Bob. Siap. Belum tentu posisimu sekarang itu di mata Allah lebih rendah. Justru bisa jadi kamu lebih tinggi di mata Allah. Hormat, amin. Hormat. Saya pengen nanya, Gus. Iya, silakan nanya. Mumpung ada Gus Kausar. Ya. Gus Kausar, gimana gitu cara kita membedakan Allah menaikkan derajat seseorang, akan tetapi itu adalah bentuk memberikan istidraj yang nanti kemudian sama Allah direndahkan. Dengan Allah merendahkan dulu derajat seorang, tapi nanti diangkat dan dimuliakan gitu. Contoh misal, saya pernah nyalon ketua BEM, saya kalah, gagal. Terus habis itu saya diangkat sebagai ketua departemen gitu. Iya Gus ya. Misalkan seperti itu. Berarti kan saya direndahkan dulu kemudian dinaikkan begitu. Iya. Itu gimana cara membedakan? Menghibur apa menyindir itu? Ada ternyata. Alhamdulillah. Jadi menarik ini, Gus. Iya, betul. Dinaikkan derajatnya, Gus. Iya. Amin. Jadi begini, ketika kita kemudian diberi, misalnya kayak itu ya, kok sikap kamu ketika kamu gagal, itu adalah menyadari betul bahwa ini semua adalah hikmah dan langkah paling bijaksana dari Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu akan kondisi kita. Berarti itu adalah mahiyatul i'zaz, itu adalah hakikat daripada memuliakan. Tapi ketika kita berhasil, kemudian malah menjauhkan kita dari Allah, itu sebetulnya adalah mahiyatul idlal. Itu adalah hakikat daripada
penghinaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana tergantung sikap kita. Kita tidak perlu menilai orang lain, tapi bagaimana kalau situasi itu terjadi pada kita. Kalau kemudian semua situasi itu ada potensi membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah al-izzah bisa kita gapai. Tapi kalau ternyata keberhasilan-keberhasilan, pencapaian-pencapaian duniawiyah itu semuanya membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Siapa tahu itu adalah istidraj yang tadi kamu bilang. Yang pada akhirnya kita kena sifatnya Allah Ta'ala al-mudhil. Nah, kira-kira begitu, saudara. Iya, jadi nasihat untuk saya ini bahwa pada dasarnya apa yang kita raih belum tentu baik. Kalau itu berhasil belum tentu baik. Tapi apa yang menjadi kegagalan kita bisa jadi menjadi lebih baik. Karena tergantung sikap kita. Jadi kegagalan seseorang atau kegagalan kita meraih satu posisi tertentu bukan berarti itu sebagai hukuman ataupun sebagai perendahan oleh Allah. Bisa jadi murni kebijaksanaan Allah yang paling tahu mana yang paling maslahat buat kita. Mana yang terbaik. Dan itu butuh latihan, Saudara kita. Bobi. Itu butuh latihan. Kesadaran itu butuh latihan. Nah, dan Ramadan adalah momentum yang tepat untuk melatih diri bahwa semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang berhasil. Belum tentu yang berhasil itu sebagai bagian dari al-mu'izzu. Karena kemudian ketika berhasil mencapai kemenangan itu, kamu menjadi ketua BEM, belum tentu akhirnya justru menjauhkan dirimu dari Allah Subhanahu wa taala. Tahun depan saya nyalon lagi ketua BEM. Bagus, bagus. Para pemirsa, kita akan lanjutkan Asmaul Husna, insya Allah berkah setelah yang satu ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.